Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asharuddin, salah seorang calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang budaya positif dalam materi koneksi antar materi modul 1 ke 4 budaya positif. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Samri Jumanto sebagai fasilitator dan pusat kreasi sebagai pengajar praktik. Nah, kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah yang pertama, bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, dan terkait dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan pemahaman segitiga restitusi dan dalam memecahkan permasalahan. Nah, dalam teori disiplin positif, cara penerapannya adalah dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan membutuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan universal. Nah, samping itu, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam bertindak ataupun berperilaku. Selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian, bahkan hukuman yang diberikan. Selanjutnya, pada teori motivasi perilaku manusia, tujuannya adalah untuk menghindari. Nah, pada dasarnya ada tiga bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka yakini. Nah, guru berperan mendorong murid dari bermotivasi eksternal hingga memiliki motivasi internal. Guru dapat menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Nah, dalam posisi kontrol guru ada 5 bagian, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah pada siswa. Kemudian guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang terbaik adalah guru mengusahakan diri menjadi seorang manajer. Maksudnya adalah guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada diri murid. Nah, selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya bagian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini didorong sebagai salah satu cara untuk penyelesaian masalah. Nah, guru berperan sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas murid. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau kesepakatan-kesepakatan atau nilai yang telah dipahami. Tujuannya adalah untuk mendorong murid mempunyai sikap yang mandiri dan bertanggung jawab
atas pilihan-pilihan yang telah dipilihnya. Nah, selanjutnya keterikatan materi budaya positif dengan eh, materi-materi sebelumnya, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah yang pertama, keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif, maka akan mempercepat terjadinya tujuan pendidikan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada diri murid. Selanjutnya, yang kedua adalah hubungan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, misalnya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat tercipta dengan adanya kolaborasi antara warga sekolah. Selanjutnya, hubungan antara budaya positif dan visi guru penggerak merupakan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif. Nah, untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka dibuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila yang mengandung nilai-nilai positif yang bersifat universal. Nah, selanjutnya pada tahapan refleksi. Nah, refleksi pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah yang menarik dan di luar dugaan? Nah, saya memahami dengan cukup baik teori-teori tersebut. Hal yang menarik, yang paling menarik adalah bahwa pemberian pujian pada dasarnya merupakan bentuk penghukuman para murid. Karena akan membuat murid tidak merdeka atau murid akan selalu tergantung pada orang yang selalu memberikan pujian. Nah, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan nilai positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya merasakan bahwa pemberian hukuman pada murid hanya akan memberikan efek sesaat, tidak akan menimbulkan kesadaran intrinsik pada diri murid, justru akan membuat murid menjadi pendendam atau akan menghancurkan kepercayaan dirinya. Selanjutnya, pengalaman seperti apa yang pernah alami terkait penerapan konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Salah satunya adalah pengalaman membuat kesepakatan kelas yang dilakukan melalui curah pendapat atau brainstorming, kemudian menyepakatinya, namun belum sampai pada tahapan nilai keyakinan kelas yang bersifat lebih universal. Nah, perasaan saya adalah saya merasa menjadi seorang guru yang demokratis karena mempertimbangkan masukan atau gagasan siswa dan merasa lebih dekat dengan siswa sehingga memudahkan saya dalam proses interaksi di dalam kelas dan tentunya akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, saya menganggap bahwa hal itu baik, namun perlu ditingkatkan lagi hingga menjadi kesepakatan dalam bentuk keyakinan kelas yang menjadi nilai bersifat lebih universal. Nah, sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang biasa saya pakai adalah penghukum dan terkadang menjadi teman siswa. Perasaan saya pada saat itu, terkadang saya merasa bersalah pada siswa yang telah saya hukum. Terkadang siswa menjauh dari saya. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan saya setelah menerapkannya adalah membuat jiwa saya menjadi tenang, pikiran saya menjadi terbuka, karena membuat siswa dapat menimbulkan kesadaran diri dari kesalahan yang dilakukannya. Dan siswa lebih bersahabat dengan saya. Nah, sebelumnya saya pernah menerapkan metode segitiga restitusi, namun belum lengkap. Saya hanya langsung menanyakan validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan kenapa melakukan perbuatan itu, kemudian
kemudian saya langsung menawarkan solusi dari saya dan tanpa melakukan identitas menstabilkan identitas siswa atau murid. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, menurut saya yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah mempelajari beragam kebudayaan, baik kebudayaan lokal maupun budaya global. Karena akan menimbulkan kesadaran pada diri tentang betapa berharganya budayanya yang akan dia gunakan untuk berinteraksi dalam pergaulan global yang multikultur, sehingga murid tidak tercerabut dari akar budayanya dalam pergaulan global. Nah, demikian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia berubah.